Baik pemirsa, kita kembali lanjutkan perbincangan. Pak Ito, saya kembali akan menggarisbawahi apa yang saya tanyakan tadi sebelum jeda, Pak. Jadi sebenarnya kondisi seperti apa, situasi seperti apa, kemudian pasukan yang berjaga di luar atau personil kepolisian keamanan yang berjaga di luar itu kemudian disuruh diminta untuk bisa membantu berjaga juga di dalam. Kalau memang adalah karena kondisi tertentu termasuk ada ancaman tertentu. Nah ini yang mungkin harus saya ataupun minta keterangan Pak Ito lebih jelas karena terus terang versi atau definisi ancaman menurut masyarakat sipil dengan ancaman menurut petugas kepolisian pasti berbeda, Pak. Menurut kami mungkin bukan ancaman, tapi petugas kepolisian mengatakan itu ada indikasi ancaman atau sebaliknya. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, mengenai hal ini. Baik, terima kasih Mbak Putri. Berdasarkan pengalaman saya dalam melaksanakan pengamanan pertandingan bola di tiap daerah, itu berbeda-beda. Karena karakteristik daripada supporter itu pun juga berbeda-beda, Mbak ya. Namun yang ada persamaannya adalah ada oknum-oknum supporter yang biasanya itu mengkonsumsi dulu minuman keras ya. Kemudian mereka juga banyak yang dari orang-orang yang dari kelompok-kelompok yang istilahnya tidak jelas ya, mungkin pengangguran dan lain sebagainya. Nah, protapnya itu komandan pengamanan itu harus berada di dalam stadion bersama panpel. Kemudian sepertiga kekuatan itu ada di dalam dengan menggunakan pakaian preman dan sebagian menggunakan pakaian dinas. Yang di luar itu adalah untuk pengendalian massa dan tidak diperbolehkan membawa senjata api. Sehingga senjata yang paling efektif dalam pengendalian massa sesuai dengan SOP itu adalah gas air mata. Itu ada 3 jenis yang warnanya kalau nggak salah biru, merah, dan putih. Yaitu ada asap dan itu pun ada eskalasi penggunaannya. Penggunaannya harus ada eskalasi. Nah, itu semua penggunaan gas air mata itu harus berada di ruangan terbuka, tidak tertutup. Mengapa? Karena gas air mata ini kan untuk mengurai massa, sehingga massa itu bisa berlarian di tempat yang terbuka. Nah, penggunaan yang di dalam stadion ini tentunya harus memerlukan satu pengkajian dan juga investigasi yang mendalam. Siapa yang memerintahkan dan bagaimana, mengapa SOP-nya bisa masuk gas air mata itu ke dalam. Tapi kalau melihat situasi yang terjadi di Kanjuruhan itu, kita mungkin di sini tidak merasakan bagaimana anggota di lapangan itu merasakan sesuatu situasi yang dianggap ya mungkin membahayakan keselamatan mereka. Buktinya kan ada 2 anggota kita yang gugur ya. Ada pengerusakan di dalam stadion. Ada pembakaran mobil K9 di dalam stadion. Nah, tentunya ini kan juga kita juga harus secara jujur mengatakan bahwa oknum supporter yang melakukan ini mereka ya tentu saja sudah siap untuk melakukan tindakan anarkis. Nah, di sini saya melihat bahwa ada hal-hal atau kelemahan-kelemahan yang harus segera dikaji, kemudian juga menjadi pelajaran terutama dari tim gabungan pencari fakta ya, yang ada masukan juga dari kontras juga dan lain sebagainya. Ini nanti akan disatukan untuk bisa mendapatkan pointer-pointer kunci agar tidak terjadi lagi. Tapi tadi yang dikatakan pertanyaan Mbak Putri adanya by design, saya tidak berani mengatakan apakah itu betul atau tidak. Karena tentunya tadi disampaikan, kalau kita bicara masalah waktu, kapan pasukan itu dikerahkan, kapan penggunaan gas air mata, bagaimana kelakuan daripada oknum supporter di lapangan, yang bisa membuktikan itu adalah CCTV yang kalau tidak salah ada 39, dan kalau tidak salah Pak Kapolda Jatim kami juga sudah koordinasi, anggota polisi juga membawa kamera, Mbak. Jadi anggota polisi itu sekarang sedang di setiap anggota di lapangan itu termasuk Dalmas selalu dilengkapi dengan kamera. Jadi kamera itulah yang akan nanti dianalisa kira-kira kejadian sebenarnya bagaimana, dan saya yakin mungkin itu akan dibuka di depan TGPF ya. Saya kira mungkin kita sebaiknya juga tidak saling menyalahkan, tidak saling menyudutkan, tapi kita semua tentunya sangat prihatin atas jatuhnya korban, baik masyarakat, petugas kepolisian maupun juga daripada kerusakan material barang-barang negara yang sedemikian besar ya. Ya, Saya kira mudah-mudahan peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kita semua. baik. Demikian Mbak Putri. Pak Ito mungkin juga bisa berikan pandangan terhadap klaim dari Kapolda Jawa Timur yang mengatakan bahwa ini disampaikan pada hari pertama, kedua setelah kejadian bahwa SOP atau penggunaan gas air mata ini sudah sesuai SOP, Pak, pada pelaksanaan atau pada proses pengamanan pelaksanaan pertandingan itu, Pak. Betul, sangat betul beliau mengatakan, tapi penggunaannya adalah di luar stadion, Mbak ya. Di luar stadion itu sudah dari dulu memang sudah menjadi SOP. Pada waktu saya bertugas sebagai Kapolres Surabaya,
ya itu malah lebih 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 seram lagi situasinya ya Mbak Putri ya. Kemudian waktu di Persib Bandung, saya juga kebetulan pengurus dan juga pengaman, itu kalau di luar stadion itu digunakan gas air mata sebagai perlengkapan PHH menghadapi massa yang kita tidak menggunakan senjata api, karena tidak boleh menggunakan senjata api. Saya kira mungkin ini yang perlu kita harus pahami dulu, Iya. bahwa Pak Kapolda Jatim itu mengatakan penggunaan gas air mata itu bukan yang untuk di dalam stadion, Hmm, tapi di luar baik, stadion. Nah, baik. mengapa itu bisa digunakan di dalam stadion? Tentunya ini ada satu kesalahan prosedur, di mana saat ini Pak Kapolri dan Polri sudah melakukan upaya penindakan ke dalam ya, Ya, termasuk untuk nanti mungkin selain pelaksanaan kode etik atau unprofessional conduct, juga bisa diakibatkan atau berakibat dengan adanya pidana ya, sanksi baik. pidana, meskipun yang dilakukan anggota ini tentunya tidak pernah berpikir akibatnya yang demikian ya. Mungkin kalau pintunya dibuka semua, kondisi stadionnya itu memenuhi syarat sebagaimana temuan TGPF, saya kira ini pun juga mungkin korbannya tidak sebesar ini ya. Saya kira ini yang harus kita pelajari secara detail, mendalam, terutama dari analisa CCTV maupun video-video yang dipegang oleh anggota kepolisian di lapangan. Baik, Demikian Mbak Putri. baik, Pak Wahyu. Sehingga kemudian keberadaan CCTV nanti yang menggambarkan runtutan peristiwa ini menjadi begitu penting. Iya, karena begini Mbak, ini perdebatannya kan silang pendapatnya pasukan masuk sebelum pertandingan selesai. Ya, Tetapi ada juga pendapat bahwa pertandingan itu 2 kali 45 menit aman. Berjalan lancar sampai wasit menitipkan peluit, selesai itu tidak ada masalah. Berarti di situ tidak ada petugas. Nah, perdebatan ini muncul lalu kapan mulai ada masa masuk. Ini semua saya kira bisa dibuktikan ketika nanti kita lihat rekaman lengkap. Sehingga nggak ada perdebatan ini, karena semuanya kan bilang, tadi Kontras bilang menurut saksi mata, menurut ini. Tapi kalau nanti kita lihat faktanya dengan CCTV, saya kira nggak bisa dibantah lagi. Nah, Kompolnas mendesak memang diusut tuntas, tetapi proporsional. Artinya proporsional, penggunaan gas air mata itu sengaja dilakukan dengan kesalahan atau dengan perintah, itu nanti proses penyelidikan dan penyidikan akan membuktikan. Karena baik. begini Mbak, dalam data kami, rapat koordinasi pengamanan, kan ada rapat Mbak, tanggal 15 September itu ada rapat khusus keamanan, itu dari Kasat Intel sudah mengingatkan agar tidak menggunakan gas air mata. Tetapi dia mengingatkan bukan karena regulasi FIFA, karena pengalaman tahun 2018 ada kejadian yang sama, ada kerusuhan, kemudian gas air mata itu menyebabkan beberapa orang pingsan, korbannya hanya 1. Itu jadi trauma itu menjadi dasar ketika memberikan masukan. Oke. Jadi aturan FIFA mereka nggak tahu, tapi ada trauma itu. Baik, Kemudian baik, Pak Wahyu. ketika ini pelaksanaan ada kejadian inilah kemudian menjadi rame seolah-olah kok ini kok nggak saling menyalahkan. Baik. Menurut saya sosialisasi PSSI juga lemah. Lemah, Karena oke. dia nggak tahu kalau itu. Lalu koordinasi luar dan belakang, karena ini ada kejadian satu sisi ada pasukan yang mendorong pemain Persebaya agar aman keluar, Ya. yang ini ada yang mengamankan. Ini semua nanti setelah CCTV dibuka, Baik. yang saya akan bisa kelihatan semua Mbak nanti ya. Baik, kita Ya. harapkan segera itu akan Ya. diinikan kepada masyarakat juga Pak, hasil-hasil seperti Tentu itu. nanti hasil akhir akan terbuka. Kami Kompolnas ingin segera Baik. terbuka karena ini citra polisi ini kan harus ditunjukkan, polisi sudah bekerja, prosedur sudah dijalankan, protap sudah dilalui, tetapi ada di tengah-tengah itu yang tidak memenuhi protap, ya kita kalau memang bersalah seperti yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Baik. Tetapi semua harus dengan fakta, proporsional, sehingga tidak katanya itu yang menjadi harapan kami. Ya, baik. Mbak Fathia, dalam salah satu pernyataannya disebutkan juga dalam rilis dari Kontras ini atau dari tim pencari fakta Koalisi Masyarakat Sipil ini mengatakan bahwa ada kemungkinan juga yang terlibat, ini bukan hanya aktor yang ada di lapangan, tapi juga ada aktor-aktor lainnya yang memang harus bertanggung jawab. Nanti mungkin bisa dijelaskan mengenai masalah ini, Mbak Fathia, tapi setelah jeda kami segera kembali.